Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai obat atenolol. Apa sih obat atenolol itu? Bagi teman-teman yang belum tahu, simak video ini sampai habis ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, tekan tanda subscribe-nya. Semoga bermanfaat pada video kali ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Jadi obat atenolol ini merupakan obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan normalnya tekanan darah, maka penderita tekanan darah tinggi dapat terhindar dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, ataupun gagal ginjal. Nah, atenolol ini juga dapat digunakan untuk mengobati angina dan mencegah serangan jantung berulang setelah serangan jantung. Obat ini bekerja untuk menghambat kerja zat alami yang ada dalam tubuh, seperti obatnya itu epinefrin. Epinefrin ini berfungsi untuk meningkatkan denyut nadi yang akan meningkatkan tekanan darah itu teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk obat atenolol ini itu mempunyai merek dagang ya, merek dagang seperti Iternolol 50, ada Betabloc, terus ada Vernormen 50, ada Niften, ada lagi Lotenak, Tenormin, Tenblock, Tensinom. Nah, itu ada sekitar 9 ya teman-teman. 8, ada 8 merek dagang atenolol. Teman-teman bisa pilih salah satunya teman-teman. Yang penting isinya itu atenolol. Oke, sekarang kita masuk tentang pembahasan tiap poin-poin atenolol ini teman-teman. Oke, berikut tentang identitas obat ini ya teman-teman. Obat atenolol ini merupakan suatu golongan penghambat beta. Dia merupakan kategori obat resep karena harus berdasarkan diagnosis pemeriksaan dokter terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, ingat itu. Kemudian manfaat ini untuk mengatasi hipertensi dan tentunya akan dikonsumsi oleh dewasa. Nah, sedangkan untuk kategori kehamilan atau ibu menyusui, obat atenolol ini merupakan suatu kategori D, yaitu ada bukti positif mengenai resiko terhadap janin. Jadi sebaiknya untuk ibu menyusui atau ibu hamil tidak disarankan menggunakan obat ini ya teman-teman. Nah, terus pertanyaannya, kemudian untuk ibu hamil atau ibu menyusui itu obat darah tinggi itu apa ya? Nah, teman-teman bisa cek pada video saya sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke peringatannya pada teman-teman. Jadi meminum obat ini tidak boleh sembarangan, tentunya harus berhati-hati untuk penderita asma, diabetes, terus ada hipertiroid, terus gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, terus ada lagi gagal jantung, serangan jantung, serta penyakit-penyakit yang lainnya teman-teman. Nah, itu ya. Kemudian teman-teman jangan mengkonsumsi atenolol jika memiliki riwayat shock jantung, nah ataupun penyakit yang berkaitan tentang paru-paru ya teman-teman. Nah, sebaiknya pasien lanjut usia ini harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ya teman-teman, dan beritahu dokter jika sedang menjalani pengobatan dengan obat lain ya, terutama antagonis kalsium dan digoxin yang berkaitan tentang obat jantung. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian
ini ada tentang dosis ya teman-teman. Obat untuk hipertensi ya, gunakan 25 sampai 100 mg sekali sehari. Jadi masa pengobatan harus dilakukan setidaknya selama 1 sampai 2 minggu ya teman-teman. Sedangkan untuk angina itu tentunya menggunakan dosis 50 sampai 100 mg per hari sebagai dosis tunggal atau dibagi menjadi beberapa jadwal konsumsi. Jadi dosis per hari itu 200 mg ya teman-teman. Sekarang aturan pakainya. Jadi teman-teman cukup ikuti anjuran dokter yang telah disampaikan ya teman-teman. Dalam masa pengobatan itu usahakan untuk mengubah gaya hidup, terutama ya olahraga secara teratur, terus tidur yang cukup, kemudian perhatikan juga menu makanan sehari-hari teman-teman minum ya. Nah, jadi untuk mencegah gangguan penyerapan atenolol dalam tubuh, jadi hindari minum jus apel atau jus jeruk sekitar 4 jam sebelum atau sesudah minum obat ini, karena dapat menghambat efek obat di dalam tubuh. Nah itu ya teman-teman ya, ingat ya. Oke, ingat ya teman-teman. Kemudian interaksi obat atenolol ini sebaiknya dihindari dengan obat lainnya. Seperti contohnya ini, meningkatkan risiko hipotensi. Jadi meningkatkan maksudnya meningkatkan risiko tekanan darah rendah dalam jantung jika dikonsumsi dengan obat reserpin. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, efek dari atenolol dapat berkurang jika dikonsumsi dengan obat antiinflamasi non steroid atau obat yang mengandung untuk alergi. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf, alergi disertai dengan radang atau pembengkakan. Kemudian meningkatkan efek bradikardi jika dikonsumsi dengan amiodaron atau digoxin obat jantung. Yang keempat, meningkatkan efek antihipertensi tadi jika dikonsumsi dengan antagonis kalsium atau metildopa. Nah, kemudian yang kelima, meningkatkan resiko bradikardi dan hambatan aliran jantung jika dikonsumsi dengan verapamil. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi usahakan untuk mengkonsumsi atenolol pada waktu yang sama ya teman-teman, setiap harinya agar hasil yang diharapkan itu tercapai ya, seperti itu ya. Jadi disarankan melakukan begitu teringat ya teman-teman. Jika ada jeda jadwal konsumsi berikutnya tidak terlalu dekat sebelumnya. Kalau kalian lupa dengan minum obat tadi, langsung minum ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada efek samping. Nah, efek samping obat atenolol ini dia akan muncul jika tanda kutip teman-teman bisa lihat itu pertama hipotensi, bisa menimbulkan hipotensi atau tekanan darah itu menghambat ya. Terus ada bradikardi, kemudian mual, mengantuk, lemas, pusing, vertigo, diare serta depresi. Nah, jadi sebaiknya teman-teman harus menggunakan anjuran dokter ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai obat atenolol ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menjaga pola hidup sehat ya teman-teman. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.